Smart FM. Smart Career. Halo Smart Listener, selamat datang dalam podcast Smart Career. Di kesempatan kali ini Tasya Rustama menemani Anda. Kita akan berbincang bersama dengan tamu saya di kesempatan hari ini adalah seorang konsultan, Ikigai Consultant, Kak Flavia Sungkit. Halo Kak Fla. Halo Tasya. Gimana hari ini? Happy? Happy dong, excited ya bisa sharing di sini. Terima kasih ya. Karena kita nih mau ngomong soal budaya kerja yang sehat Kak Fla. Ini kan kita butuh masukan nih sebenarnya seperti apa sih budaya kerja yang sehat itu. Karena kadang-kadang kita nggak ngerti sebenarnya hak kita apa, tapi kewajiban kita apa begitu kan. Hingga akhirnya nggak ada kesinambungan nih di dalam dua hal ini. Mungkin Kak Fla bisa kasih pandangannya, silakan. Oke, kalau misalnya basic dari budaya yang sehat itu sebenarnya ada beberapa hal yang tidak boleh terjadi ya di perusahaan gitu. Yang pertama adalah misalnya seperti bully, intimidasi, diskriminasi gitu ya. Jadi itu kan udah ada aturannya. Cuma semakin kesini budaya kerja yang sehat kan bukan hanya soal itu gitu ya. Bukan hanya soal tidak ada bully, tidak ada kekerasan verbal maupun fisik ataupun intimidasi dan diskriminasi. Tapi bagaimana budaya kerja yang sehat ini bisa tadi seperti yang Tasya bilang ada kesinambungan antara perusahaan maunya apa dan timnya seperti apa gitu. Jadi misalnya tidak memperlakukan karyawan itu semena-mena gitu ya. Oh karena karyawannya kayak passionate banget nih di sini, kasih terus kerjaan. Enggak gitu juga konsepnya gitu. Tahun ini achieve begitu kan, tahun depan dikasih lagi yang lebih lagi. Tapi menurut saya memang budaya kerja yang sehat tuh juga nggak bisa dari perusahaan. Tapi dari karyawannya juga, itu juga harus bisa menyesuaikan gitu. Misalnya let's say ketika kamu masuk ke sebuah perusahaan yang let's say mungkin masih baru gitu kan. Nah mungkin kita juga harus siap akan ada pekerjaan-pekerjaan yang di luar daripada role utama kita gitu. Karena mungkin industrinya juga cepat berkembang misalnya. Tapi kalau misalnya kita masuk ke perusahaan yang udah settle banget nih prosesnya, misalnya manufaktur let's say, ya mungkin kita harus lebih disiplin. Misalnya masuk kerja ya pokoknya jam 8, pulang jam 5 teng. Tidak bisa terlalu fleksibel gitu. Tapi mungkin ketika kita masuk perusahaan yang lebih dinamis, lebih agile, kita harus siap dengan role tambahan tadi, tapi mungkin secara waktu kita bisa lebih fleksibel gitu. Jadi sebagai individu nih, sebagai karyawan, menurut saya juga penting untuk kita bisa menyeleksi, memilih perusahaan seperti apa sih yang mau saya tuju, yang culture-nya seperti apa sih, yang kira-kira masuk dengan cara kerja saya gitu. Oh, berarti sebenarnya penting ya Kak Fla, sebelum kita memutuskan untuk kita mau bekerja di mana, sebenarnya penting juga untuk kenal sebenarnya kita nyamannya tuh seperti apa. Betul. Makanya di HR itu biasanya ada istilahnya culture fit ya. Walaupun ada yang bilang culture fit tuh zong lah dan sebagainya, tapi menurut saya daripada kita tidak melakukan screening sama sekali gitu kan. Let's say di sebuah perusahaan misalnya jenjang karirnya itu pendek. Kan ada perusahaan yang memilih lean gitu ya. Jenjang karirnya pendek sehingga tidak terlalu banyak jenjang karir di situ. Tapi mungkin perusahaannya bisa lebih fleksibel, dinamis, dan culture-nya misalnya lebih ke kolaborasi nih. Karena lean tadi kan. Nah, jadi untuk orang-orang yang mengejar jenjang karir, ya dia mungkin tidak akan fit di situ. Atau orang-orang yang lebih kompetitif gitu. Tidak akan fit di situ. Mungkin harus cari memang perusahaan yang jenjang karirnya panjang. Tapi mungkin ada orang-orang yang nggak apa-apa, aku lebih suka kerja di mungkin dengan culture yang lebih lebih informal gitu. Gue nggak harus posisi yang tinggi-tinggi juga nggak apa-apa gitu ya. Nah itu, tapi perusahaan juga harus bisa menawarkan sesuatu yang menarik menurut saya untuk budaya kerja ini gitu. Kalau tadi misalnya lean nih, nggak ada jenjang karir, ya terus lu bisa nawarin apa nih yang lain yang lebih menarik gitu. Agar ada pertumbuhan, ada dinamika juga di dalam perusahaan. Betul, agar talent-talent tertarik juga untuk bekerja di tempat kita. Sebenarnya budaya kerja kan ujung-ujungnya adalah kita ingin menarik talent-talent yang bagus supaya mau bekerja di tempat kita. Gitu kan. Nggak dapat orang yang ibaratnya uncompetence, tapi kayak udahlah daripada nggak ada kerjaan, udah di situ aja begitu kan. Kadang-kadang excuse-nya seperti itu kan Kak Fla. Betul. Makanya budaya kerja itu biasanya erat dengan kaitannya employer branding. Ya kan? Banyak banget di Instagram live at bla bla bla, live at bla bla bla.
ya itu biasanya usaha HR ya, seorang HR untuk meningkatkan employer branding. Employer branding itu kan bagaimana kita bisa menarik talent-talent tadi ya, supaya kita bisa mendapatkan talent-talent terbaik. Nah, terkadang problemnya tuh yaitu apa yang ditampilkan di sosial media tidak seindah realita. Ya, betul, tidak seindah realita gitu. Jadi ya konsep employer branding menarik, tapi ya jangan over claim juga sebenarnya, karena kita harus, yang terpenting kita harus make sure di internalnya itu memang benar-benar sehat gitu. Oke, baik. Gimana budaya ikigai ketika diterapkan di dalam sebuah perusahaan, apakah bisa membuat culture atau budaya perusahaan tersebut bisa tanda kutip sehat kah, Kak Fla? Dengan kita bisa memahami misalnya ikigai tim kita mungkin bisa melakukan assessment yang tepat dan sebagainya. Kita tuh bisa menempatkan orang sesuai dengan talentnya gitu. Jadi menurut saya di ikigai ini kan diajarkan bagaimana kita tuh bisa unleash our potential gitu kan, dan bagaimana kita bisa support each other gitu, bagaimana kita bisa kolaborasi. Nah, ini penting banget untuk bisa diterapkan di perusahaan. Jadi kita punya job desk nih gitu ya. Nah, perusahaan udah setting, desain pekerjaan seperti ini. Nah, perusahaan juga bertugas untuk kira-kira orang mana ya yang mumpuni untuk melakukan ini, dan siapa yang lebih punya talent di sini, dan tadi siapa yang lebih punya kecintaan terhadap aktivitas ini gitu. Misalnya Tasya kan bagus banget nih public speaking dan komunikasinya gitu kan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ditempatkan di back office gitu yang nggak ngomong sama orang lain, pasti mungkin stres gitu ya. Nggak bisa ngomong, stres nggak ngomong. Iya, stres nggak ngomong gitu kan. Nah, karena Tasya suka tampil, public speakingnya jago, jadi akan ditempatkan di posisi-posisi yang memang sesuai dengan talent Tasya gitu. Nah, itu yang di perusahaan juga harus bisa untuk menempatkan ya gitu. Karena sekarang kan role itu macam-macam ya. Benar. Role itu macam-macam. Misalnya, let's say saya coba ambil contoh ya, marketing aja. Orang yang punya background manajemen itu biasanya kan kuliahnya kerjanya itu akan di bagian marketing. Tapi marketing itu kan banyak. Do you want to be a digital marketing, marketing promotion, atau market research? Ada juga loh orang marketing yang nggak suka ketemu orang lain. Terus mereka ngerasa, oh kayaknya gue salah jurusan deh. Padahal belum tentu. Ada market research, yang kamu bisa fokus ke data, kamu bisa analisa, kamu bisa melakukan banyak hal di sana. Nah, perusahaan itu juga harus proaktif untuk bisa melihat hal-hal tersebut gitu. Karena kalau enggak, ya lu backgroundnya marketing gitu ya lu harus bisa ketemu orang. Ditaruh di sales, di marketing, terus anak itu nggak perform gitu. Nah, sebenarnya kan ketika orang nggak perform itu banyak faktor ya. Dan salah satunya apakah ternyata dia nggak fit di situ. Jadi perusahaan itu ya harus bisa melihat itu ya tadi, kayak ikigainya gitu ya, kayak talent anak ini apa sih, potensi anak ini apa sih, sehingga bisa ditempatkan di posisi yang lebih pas. Jangan-jangan tadi yang marketing yang introvert ini yang tidak suka ngobrol dengan orang lain, ketika ditempatkan di tempat yang analisa data atau mungkin operation gitu ya, atau market research, ternyata mungkin bisa lebih perform. Oke. Kadang-kadang ini yang jadi lupa di perusahaan kan, adanya assessment. Bagaimana bisa menjembatani antara kebutuhan perusahaan dengan sebenarnya talent dari karyawan itu sendiri begitu ya. Namun ketika sudah dilakukan assessment, sudah ada pengelompokan, orang ini, orang ini, orang ini. Kemudian ada perbedaan job atau role begitu kan, yang di customize atau sesuai dengan orang tersebut. Bagaimana biar tidak ada salah paham gitu Kak Fla? Kadang-kadang begini kan, si ini seperti itu, si ini seperti itu, hingga akhirnya bukan budaya sehat yang tercermin, tapi budaya irian. Padahal sekarang irian udah nggak ada, udah jadi Papua. Ini gimana nih Kak Fla? Jadi mikir saya. Iya. Sebenarnya bukan berarti ketika kita membaca talent seseorang itu kita 100% menyesuaikan pekerjaan hanya untuk orang. Nggak gitu konsepnya. Karena menurut saya nggak bisa 100% juga match. Tapi yang mungkin nggak yang 0% juga gitu ya. Jadi tetap perusahaan harus secara ideal mendesain, misalnya di perusahaan saya butuhnya tadi mungkin kembali ke marketing ya. Saya belum butuh nih si orang market research ini gitu. Mungkin saya butuhnya yang marketing yang di lapangan. Nah, kemudian orang yang bisa jadi market research ini nggak mungkin juga saya tiba-tiba bikin posisi baru karena saya nggak ada kebutuhan gitu ya. Nah,
itu seperti apa tuh. Nah kalau assessmentnya salah di awal, akhirnya salah ngerekrut orang. Bener. Jadinya bingung juga ketika masuk, ini mau ditempatin di mana nih? Karena ternyata nggak joget gitu. Nah pilihannya kan coba kita carikan posisi lain, atau ya jejak-jejaknya kalau misalnya tidak ada itu, ya mungkin kita harus let go juga orang tersebut. Karena ketika orang nggak fit di sebuah perusahaan, sebenarnya kasihan juga sih orangnya. Kasihan juga orangnya, mereka akan stres juga dan demotivasi juga kan, karena nggak bisa produktif. Ini line dengan pertanyaan saya selanjutnya, Kak Afla. Apakah dengan adanya Ikigai ini bisa mengurangi burnout atau stres karyawan dalam bekerja? Menurut saya salah satunya iya, tapi apakah 100% mengurangi? Enggak juga, karena yang namanya stres kerja tuh faktornya banyak ya kan. Oh, udah sesuai nih, perusahaan menempatkan dia di posisinya udah sesuai dengan Ikigainya, tapi ketemu atasan yang aduh, begitulah ya, mungkin yang cukup keras gitu kan. Dan anak ini kebetulan mungkin secara mentalnya juga nggak bisa nih ke trigger gitu. Jadi ya akan stres dan burnout juga. Cuman dengan filosofi Ikigai ini, konsep Ikigai ini sebenarnya menurut saya bisa mengurangi stres dan burnoutnya. Kita berusaha untuk menempatkan orang sesuai dengan talentnya, sesuai dengan Ikigainya, itu yang pertama. Yang kedua adalah si leaders ini memang diajarkan gitu ya, didorong untuk bisa proaktif building connection sama timnya. Gitu. Jadi bukan yang kayak satu level lebih tinggi. Oke, mungkin secara struktur satu level lebih tinggi, tapi gimana juga bisa sebenarnya jadi seperti orang tua lah ya buat timnya. Gitu. Bukan ngebos gitu ya, bukan jadi bos doang gitu. Oke, baik. Mungkin adakah hal yang Kak Afla ingin sampaikan begitu terkait bagaimana para pemilik perusahaan, business owner atau para leader untuk bisa menciptakan sebuah budaya yang sehat di dalam pekerjaannya. Mungkin bisa disinggung juga Ikigai Consulting ada di mana, terus gimana caranya untuk reach out Kak Afla? Oke. Nah, salah satu proyek yang kami lakukan memang kami itu membantu para business owner untuk bisa tadi ya translate core value mereka, translate budaya yang mereka pengen bangun ke praktek-praktek di lapangan seperti apa. Tapi menurut saya, pribadi dari pengalaman saya, budaya kerja itu pilihan. Ada juga yang memilih untuk membuat perusahaannya dengan budaya kerja yang nggak apa-apa. Pokoknya kerjaan selesai, gue nggak mau peduli nih dengan talent-talent yang ada, mereka penempatannya seperti apa. Jadi budaya kerja itu pilihan, menurut saya. Dan itu kembali lagi ke hati masing-masing business owner. Kamu ingin punya perusahaan yang seperti apa, legacy apa yang kamu cari, dan tujuan kamu sendiri membuat perusahaan itu seperti apa. Kalau misalnya motivasinya hanya money nih, gitu ya, motivasinya hanya uang, ya biasanya nanti how the organization run mungkin fokusnya hanya ke situ gitu, dan mungkin akan mempengaruhi budaya. Makanya penting bagi business owner untuk merefleksikan lagi, sebenarnya kamu itu membuat perusahaan tuh tujuannya apa sih, legacy apa sih yang mau kamu bangun, gitu. Baik. Gimana untuk reach out Kak Afla? Oh ya, oke. Di Ikigai Consulting? Bisa di Instagram kami, ada di ikigai.consulting, di website kami juga ada ikigaiofficial.id. Nanti di situ bisa kontak admin kami gitu ya. Sekarang kami coverage areanya ada di Jabodetabek, Semarang, Jogja, sekitar Jawa Tengah dan Surabaya. Oke, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang ada di sana bisa langsung reach out Kak Afla dan tim begitu ya. Betul. Apalagi untuk bisa menjembatani karyawan dengan business owner itu sendiri agar komunikasinya lebih lancar begitu kan ya, smart listeners. Terima kasih Kak Afla untuk insight-nya. Semoga jadi inspirasi Anda smart listeners, dan jangan lupa dengarkan podcast-podcast lainnya. Nggak hanya podcast karir, tapi juga ada podcast bisnis dan juga bincang bersama yang bisa Anda nikmati. Akhir kata, saya Tasya Rustama dan Kak Flavia Sungkit. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Smart FM, Smart Career. Make your future better.